Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 260. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 260. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Johan masih belum mempercayai jika dirinya besok sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit. Dan malam ini Lisa pulang ke rumahnya sekitar jam 9 lebih beberapa menit. Hari telah berganti dengan pagi. Hari ini tidak seperti biasanya. Andi datang ke kamar Johan dan di depan kamar Johan Andi ingin memastikan apakah Johan sudah bangun dari tidurnya atau belum. Hal itu karena hari ini adalah hari pertama Johan bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga Andi. Dan saat ini Andi seperti biasanya membawakan beberapa bungkus sarapan pagi untuk beberapa orang penghuni kos. Pagi ini seperti kemarin Andi membawakan juga sarapan pagi untuk Johan dan adiknya. Andi ternyata begitu prihatin dengan keadaan Johan dan Sinta, adiknya Johan. Waktu terus berjalan dan saat ini telah menunjukkan pukul 9 pagi. Kali ini Andi telah terlihat di perusahaan ayahnya. Di ruangan komisaris perusahaan Andi mengumpulkan beberapa orang anak buahnya. Pagi ini Andi bertemu dengan Pak Andre dan beberapa orang staf lainnya. Sebuah rapat kecil diadakan Andi ketika mereka membahas beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan beberapa perusahaan dari adanya krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Kejadian ini rupanya sangat menyita perhatian Andi dan para anak buahnya. Saat itu terfikirkan oleh Andi resiko terparahnya jika sampai perusahaan harus tutup. Jika perusahaan sampai tutup pasti ribuan orang bisa kehilangan penghasilan dan berapa ribu orang akan menderita karena hal tersebut. Dan mengingat akan imbasnya yang sedemikian hebat, akhirnya Andi memutuskan akan memperbaiki perusahaan itu. Andi kemudian memerintahkan Pak Tio untuk membantu mengatur orang-orang untuk membenahi beberapa perusahaan itu. Andi juga berjanji akan melakukan subsidi untuk perusahaan-perusahaan itu sampai akhirnya perusahaan itu bisa berjalan normal sebagaimana mestinya. Saat ini Andi begitu berharap perusahaan itu tidak sampai tutup atau berhenti beroperasi karena ada banyaknya kepentingan yang ada di dalam perusahaan itu. Kasihan jika para karyawan yang sudah mengabdi bertahun-tahun harus diberhentikan begitu saja dari perusahaan itu. Dan mendengar permintaan Andi tersebut, Pak Andre dan beberapa anak buahnya kemudian menjelaskan segala sesuatunya kepada Andi tentang berbagai resiko yang bisa terjadi jika Andi tetap berkeinginan seperti itu. Siang itu Andi kemudian merencanakan jika dirinya hendak bertemu dengan pimpinan perusahaan yang saat ini sedang merugi tersebut. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang ekspatriat yang bernama Mr. Simon. Kali ini Andi meminta salah seorang stafnya yang bernama Hendra untuk turut serta datang ke perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Simon. Andi kemudian menceritakan jika dirinya ingin mendapatkan beberapa informasi dari perusahaan itu, tetapi Andi minta ditemani oleh seorang anak buahnya. Dan nanti Andi hanya mendampingi saja dan berharap anak buahnya itu yang maju dan Andi hanya ingin mendampingi tanpa mengungkap identitasnya. Pak Andre kemudian menganjurkan Andi supaya membawa seorang staf yang bernama Sofyan. Sofyan ini adalah salah seorang staf di bagian operasional yang ada di bagian staf direksi.
Dan tak berapa lama kemudian salah seorang staf Andi memanggil staf bernama Sofyan tersebut untuk datang ke ruang komisaris perusahaan yang kebetulan masih satu lantai dengannya. Sofyan adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang sudah bekerja di bagian direksi perusahaan kurang lebih 3 tahun. Sofyan adalah salah seorang staf direksi yang dikenal sangat lincah dan cekatan. Kehadiran Sofyan di perusahaan yang dipimpin Mr. Simon pastilah tidak ada orang yang mengenali dirinya. Saat itu Sofyan datang ke ruang komisaris perusahaan sekitar jam 10 pagi. Dan ketika dijelaskan segala sesuatunya tentang maksud dipanggilnya Sofyan ke ruangan ini, Sofyan terlihat terkejut dibuatnya. Saat ini Sofyan sama sekali tidak menduga jika dia akan bekerja sama dengan Andi. Rupanya Sofyan sudah tahu siapa sebenarnya Andi. Walaupun memang Sofyan baru sekali ini bertemu dengan Andi, ternyata Sofyan sama sekali tidak menduga bisa bertatap muka langsung dengan komisaris perusahaan ini. Pak Sofyan ini bos kita Pak Andi. Beliau ingin memberikan tugas kepada Pak Sofyan, kata Pak Andre. Dan Pak Andre kemudian menjelaskan segala sesuatunya kepada Sofyan. Saat itu Sofyan diminta untuk datang ke sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Simon. Pak Andre juga kemudian menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan di perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Simon tersebut. Dan di perusahaan itu Sofyan tidak boleh menyebutkan jati diri Andi sesungguhnya dan hanya diperkenankan memanggil nama saja dengan Mas Andi maupun Pak Andi. Hal itu diterangkan oleh Pak Andre karena Andi ingin jika mereka datang ke perusahaan itu dengan pandangan objektif dan segenap pimpinan perusahaan itu pun dapat memberikan informasi yang mereka inginkan dengan informasi yang sejujur-jujurnya. Kali ini ternyata Andi bukan hanya dengan Sofyan. Namun kali ini Sofyan pun dibantu dengan beberapa orang yang telah terlatih dan sebagian telah terlatih untuk mengadakan semacam audit ke dalam sebuah manajemen perusahaan. Siang ini tim Andi berjumlah 4 orang. Dan Andi kali ini berpenampilan biasa dengan memakai baju lengan panjang warna putih dan celana bahan berwarna hitam. Penampilan Andi kali ini tidak menampilkan seperti seorang komisaris perusahaan, namun penampilan Andi kali ini seperti seorang staf biasa di sebuah perusahaan pada umumnya. Setelah jam makan siang atau sekitar jam 1 siang, Andi dan timnya telah terlihat meninggalkan perusahaan. Semua orang di tim itu pun terlihat begitu sungkan terhadap Andi. Namun seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Andre, mereka harus bersikap biasa seolah Andi adalah seorang staf biasa di dalam perusahaan. Jam menunjukkan pukul 2:10 ketika mobil yang dinaiki 4 orang itu pun telah memasuki halaman sebuah perusahaan. Perusahaan 2 lantai dengan luas sekitar area sekitar 100 kali 200 meter itu terlihat begitu asri dan tampak begitu bersih. Saat memasuki pintu masuk perusahaan mereka, ketika ditanya oleh penjaga di pintu masuk, mereka mengaku sebagai tamu perusahaan yang ingin bertemu dengan Pak Halim. Ya, memang Pak Halim ini adalah salah seorang staf yang sengaja ditaruh oleh Pak Andre untuk memantau perusahaan ini dari dalam. Saat ini Pak Andre hanya memberitahukan jika Andi dan teman-temannya adalah tim analis dari pusat yang sengaja diturunkan dari pusat untuk mengamati penyebab perusahaan ini terus mengalami penurunan performanya. Dan tim ini juga sengaja dibentuk untuk mencari solusi bagi terciptanya kondisi perusahaan ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Pak Halim kemudian mengarahkan supaya Sofyan dan teman-temannya menghadap kepada Ibu Yulia sebagai manajer bagian umum di perusahaan ini. Dan kurang lebih menunggu sekitar 20 menit, akhirnya Yulia pun datang di ruang tunggu yang ada di perusahaan ini. Ibu Yulia adalah seorang wanita yang terlihat tegas namun terkesan agak sedikit sombong dalam bertutur kata.
Wanita berusia sekitar 40 tahun ini menanggapi Sofyan dan teman-temannya dengan raut wajah datar. "Anda dari mana?" tanya Ibu Yulia kemudian kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan kemudian menunjukkan kartu nama miliknya dan mengatakan, "Ada apa perusahaan ini kinerja dari hari ke hari kok kinerja semakin menurun dan membukukan keuntungan yang bisa dianggap minus," kata Pak Sofyan kemudian ke Papa Ibu Yulia. "Kamu ini dari pusat untuk melakukan audit atau apa? Biasanya kalau ada audit akan ada informasi terlebih dahulu beberapa hari," kata Bu Yulia kemudian. Pak Sofyan kemudian mengatakan jika dia dan kawan-kawan ini memang dari kantor pusat dan masalah audit ada pemberitahuan atau tidak maka itu bukanlah masalah yang krusial. Hal itu karena kantor pusat berharap semua perusahaan yang ada di bawahnya mempunyai kesiapan kapanpun jika akan diadakan audit atau hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Siapa yang berwenang di perusahaan ini dan bisa kita mintai keterangan? Atau Ibu bisa pertemukan saya dengan direktur keuangan di perusahaan ini saja, kata Pak Sofyan kemudian. "Kamu ini siapa? Kamu tidak bisa ngatur-ngatur saya, Mas. Siapapun tidak bisa mengatur-ngatur saya di perusahaan ini kecuali atasan saya di sini," kata Ibu Yulia kemudian. Mendengar perkataan Bu Yulia tersebut Pak Sofyan kemudian berkata, "Ibu namanya siapa?" "Saya Sofyan, Bu." "Saya Yulia, Mas. Saya adalah manajer umum di perusahaan ini," kata Ibu Yulia penuh percaya diri saat ini. Saat ini Andi terlihat diam saja karena Andi memang sudah terbiasa dalam menghadapi orang-orang semacam ini. Dan bagi Pak Sofyan dengan adanya Andi di tempat ini yang saat ini adalah di pihaknya maka hal itu menambah keberaniannya berkali lipat. Andi adalah semangat tersendiri bagi Pak Sofyan dan timnya itu. "Bu, saya ini dari kantor pusat. Kami adalah utusan direksi, kami bisa merekomendasikan penggantian direktur perusahaan ini. Dan untuk mengeluarkan Ibu dari perusahaan ini tidaklah sulit bagi kami," kata Pak Sofyan seakan mengancam Ibu Yulia. Dan saat itu karena situasi mulai sedikit memanas Ibu Yulia kemudian memanggil beberapa orang staf perusahaan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 260. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.